Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, mas geng, mas guys, berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya mas geng. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate kolam retensi Sri Wulan dan juga rumah pompa Sri Wulan serta rumah pompa Terboyo. Nanti kita akan melihat bagaimana progresnya terupdate saat ini, inlet maupun outlet saluran kanal yang mengarah ke kolam retensi serta yang mengarah ke rumah pompa Terboyo. Nanti kita akan update sedikit lebih detail ya mas geng, karena kita tidak akan terbang jauh sampai tanggul lautnya. Kita akan terbang di atas kolam retensi ini. Kita nanti akan juga melihat pemancangan di area outlet kolam retensi Terboyo, karena di situ sudah ada pemancangan setbel mas geng. Nanti kita akan melihatnya. Nah, di bawah ini timbunan atau area yang luas itu akan dijadikan tanggul kolam retensi serta jalan inspeksi kolam retensi Sri Wulan mas geng. Itu kan berada tepat di pinggir Sungai Bebon. Nanti pinggir-pinggir Sungai Bebon akan dipancang setpel kurang lebih sedalam 20 meter mas geng, agar aliran Sungai Bebon tidak mengenai timbunan tanggul laut maupun tanggul kolam retensi, agar aliran Sungai Bebon tidak menggerus maupun mengerosi timbunan pasir ini ya mas geng. Jadi harus diamankan dengan pemancangan setpel. Di sebelah kanan kita ada lokasi yang nanti dijadikan untuk rumah pompa Sri Wulan. Nah, rumah pompa Sri Wulan dilengkapi dengan 4 mesin pompa berkapasitas tinggi. Kapasitasnya mencapai 5 meter kubik per detik atau 5.000 liter air per detik ya mas geng, dikali 4. Dan nanti juga akan dilengkapi dengan pompa-pompa portable atau mobil pompa sebagai cadangannya mas geng. Nah, di bawah ini lokasi kolam retensi Sri Wulan juga sedang dilakukan pemancangan BVD. Karena ini letak lokasinya yang berada di atas tanah yang sangat lunak ya mas geng, jadi harus dilakukan pemadatan atau perbaikan tanah yang lebih detail atau lebih kuat tentunya, agar bisa menopang konstruksi rumah pompa Sri Wulan. Nah, ini kita berada di atas timbunan tanggul lautnya. Untuk timbunan ini tingginya sudah sekitar 7 meter lebih ya mas geng. 7 meter itu yang berada di atas air, dan di bawah air itu ada sekitar 3-4 meteran. Dan nanti ketinggiannya akan terus bertambah sampai elevasi yang telah ditentukan sekitar 9 meter di atas air. Nah, nanti gerbang tolnya akan ada di sini juga mas geng. Gerbang tol Terboyo atau gerbang tol Kaligawe nantinya akan berada di sini. Dulu saya pikir gerbang tolnya itu berdekatan dengan interchange Kaligawe, ternyata tidak. Nah, disinilah gerbang tolnya akan dibangun. Jadi pembuatan atau peletakan gerbang tol di sini tentunya dengan alasan teknis tertentu ya mas geng, atau dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Nah, ini juga timbunan jalan inspeksi atau tanggul dari kolam retensi Sri Wulan. Nah, nanti tingginya berapa ya mas geng, saya kurang tahu. Nanti pinggirnya akan disetpel juga atau tidak, kita nantikan bersama mas geng.
Di samping kolam retensi ini juga dijadikan sebagai area disposal atau area buangan material lumpur maupun sedimentasi dari kolam retensi Terboyo maupun kolam retensi Sriwulan. Nanti kolam retensi tersebut kan akan dikeruk atau disedot sedimentasinya dan akan diletakkan di area sini. Mungkin nantinya bisa dijadikan area hijau atau kawasan penanaman mangrove. Nah, kabar terbarunya nanti proyek ini juga telah menyiapkan setidaknya itu 40 hektar sebagai lokasi relokasi hutan mangrove yang terkena proyek ya Mas Geng. Lokasinya akan berada di samping muara Sungai BKT dan ada yang di Sayung di sekitar gerbang tol Sayung, dan nanti akan ada yang berada di sekitaran Pantai Gelagah Wangi kalau nggak salah Mas Geng, atau berada di Wedung kalau nggak salah. Nanti kita akan buat liputan khususnya Mas Geng. Nah, ini adalah lumpur yang dihasilkan dari pengerukan sedimentasi di kolam retensi Terboyo. Disinilah nantinya juga akan menjadi inlet saluran air dari kawasan Sriwulan maupun Pantura Sayung sebelum menuju ke kolam retensi Sriwulan. Nah, ini kan seperti ada sungai ya Mas Geng. Jadi eskavator itu sedang mengerjakan saluran sementara pembuangan air dari kawasan Sriwulan menuju ke muara Sungai Bebon melewati bawah pohon-pohon ini Mas Geng. Untuk sekarang kan jalan Pantura Sayung sedang tergenang air ya. Mungkin karena ini salurannya belum sepenuhnya siap atau belum sepenuhnya bisa digunakan. Nah, eskavator ini sedang mengerjakan aliran airnya agar aliran air itu bisa dialirkan ke Sungai Bebon. Itu eskavatornya berada di atas ponton. Jadi sebelumnya lokasi ini dulunya adalah hutan mangrove Mas Geng, tapi dibebat untuk kolam retensi Sriwulan, dan nanti akan direlokasi di sekitaran gerbang tol Sayung. Nanti di sekitaran gerbang tol Sayung akan ada hutan mangrove buatan Mas Geng untuk relokasi ini. Nah, ini cukup lebar ya tanggul kolam retensi dan juga jalan inspeksinya. Nanti seluruh air yang berada di jalan Pantura sekitaran Sayung sampai gerbang tol Sayung akan dialirkan ke lokasi ini sebelum disedot atau dibuang ke muara Sungai Bebon. Sudah ada yang dipancang BVD dan masih ada yang berprogres Mas Geng. Yang paling lama dalam pembuatan rumah pompa Sriwulan maupun Terboyo itu adalah proses pemancangan dan perkuatan fondasinya Mas Geng. Karena nanti fondasinya akan dicor keliling dengan setpel dan nanti akan juga diberikan ground anchor sebagai perkuatan fondasi. Nah, inilah muara dari Sungai Bebon. Untuk pembangunan jembatan tol yang melewati atas Sungai Bebon serta di atas Sungai Sayung akan dilaksanakan pembangunannya itu pada tahun 2026. Mungkin setelah penimbunan tanggul lautnya selesai ya Mas Geng, atau sudah mencapai elevasi yang ditentukan.
kemudian dilanjut dengan pembangunan kedua jembatan tersebut, jembatan Sungai Bebon dan juga jembatan Sungai Sayong yang berada di Morosari. Nah, di depan kita ini langsung berhadapan dengan outlet aliran air yang berada dari kolam retensi Terboyo, nanti akan dialirkan ke sini. Dan itu juga ada saluran sementara yang dibuat untuk mengalirkan air dari kolam retensi Terboyo ya Mas Geng menuju muara Sungai Bebon. Untuk kolam retensi Terboyo akan menampung air dari Kali Gewe, Terboyo, kawasan-kawasan industri di Pantura, Semarang. Nah, ini kita sudah berada di atas lokasi outlet kolam retensi Terboyo. Untuk rumah pompa Terboyo akan dilengkapi dengan 6 unit pompa berkapasitas tinggi atau kapasitasnya sama dengan yang ada di Sriwulan ya Mas Geng, hanya berbeda jumlah unitnya. Yang di Sriwulan ada 4 unit pompa dan di Terboyo ada 6 unit pompa yang akan menghandle kolam retensi Terboyo seluas 189 hektar. Nah, dari kejauhan sini juga terlihat ada mesin diesel hammer atau alat pancang paku bumi yang menancapkan set pile sebagai saluran outlet kolam retensi Terboyo menuju ke rumah pompa Terboyo Mas Geng. Oke, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kita akan sambung di lain waktu ya Mas Geng. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.